Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar bersama dalam mata kuliah penulisan karya sastra. Dalam mata kuliah ini, kita akan membahas pada pertemuan ke-6 menuangkan ide gagasan menjadi cerita atau bagaimana kita mampu menciptakan ide cerita yang baik dalam penulisan prosa. Nah, mulai minggu ini kita akan masuk dalam teknik penulisan prosa. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana mencari ide atau menuangkan ide dalam sebuah cerita. Dalam fiksi, ide dalam fiksi ada beberapa persoalannya. Nah, kita lihat definisi itu. Ide merupakan buah pikiran seseorang baik berdasarkan fakta maupun berupa khayalan yang dapat diungkapkan melalui bahasa tulis. Ini kata Deliang Ji dan Widya Martama ya dalam Kamus Seni Mengarang. Jadi ide itu atau gagasan merupakan buah pikiran yang bisa didasarkan dari fakta atau khayalan yang pastinya dia bisa diungkapkan lewat bahasa tulis seperti itu. Nah, sumber ide itu banyak sekali atau sumber gagasan. Pertama yang sangat erat untuk menciptakan ide itu adalah pengalaman emosional. Nah, sebagai manusia kita banyak sekali ya merasakan perasaan sedih, gundah, rindu dan sebagainya atau galau anak-anak muda sekarang. Nah, pengalaman emosional ini bisa menjadi sumber gagasan Anda ketika menulis atau Anda sekarang lagi melihat merasa jenuh dengan pembelajaran daring atau Anda sedang merasa tidak nyaman dengan kondisi pandemi, pengalaman-pengalaman emosional ini bisa menjadi sumber ide dalam Anda menulis cerita. Lalu masa kecil selalu dianggap masa yang paling indah gitu ya, masa-masa seolah hidup itu tidak ada beban. Nah, mungkin Anda bisa mengangkat kisah masa kecil Anda yang menarik atau diangkat juga bisa. Lalu mimpi di sini mungkin bisa mimpi yang Anda ingat ketika Anda tidur ataupun bisa disebut dengan cita-cita ataupun harapan, asa dan sebagainya. Nah, jika Anda memiliki mimpi, Anda bisa menjadikan itu sumber gagasan yang akan Anda tulis. Kemudian masalah sumber lainnya Anda katanya liang kubur di sini. Nah, kenapa bisa jadi sumber gagasan? Mungkin bisa diangkat menjadi tema-tema religius seperti itu. Bagaimana kita ketika menjalani kehidupan mengingat akan kematian seperti itu. Nah, jadi kemudian ada juga sumber selanjutnya buku. Nah, buku tentu ini adalah salah satu sumber gagasan yang sangat banyak dan paling banyak hal bisa Anda ungkap ketika Anda banyak membaca. Maka kata orang tidak akan bisa menulis seseorang kalau bacaannya tidak banyak. Maka untuk Anda memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang menarik untuk Anda ungkapkan dalam karya Anda, maka perbanyaklah bacaan Anda. Nah, bacaan ini buku sudah basisnya dunia digital sekarang, tidak mesti buku cetak saja. Anda bisa membaca buku-buku elektronik ataupun sumber-sumber yang bisa dibaca dan terpercaya pada dunia maya atau di dalam internet seperti itu. Macam ide itu sebenarnya ada 4 macam, ada ide pokok, ide pendukung umum, ide pendukung khas, ada ide pengendali. Jadi sebenarnya di dalam sebuah karya tulis itu ide tidak satu, maka ada ide-ide lain yang mendukung ketercapaian ide yang kita bahas seperti itu. Nah, ide pokok ini adalah ide induk dengan topik yang luas yang dapat dirinci lagi menjadi topik terbatas seperti itu. Nah, ide pendukung umum ini penjabaran tesis karangan berupa pernyataan-pernyataan umum, ada pendirian, keyakinan, dan pendapat. Kalau pendukung khas ini mengembangkan pikiran utama alinea berupa hal-hal yang spesifik dan lebih konkret lagi. Nah, kalau ide pengendali ini merupakan buah pikiran yang tersirat dalam suatu karangan menjadi pangkal memberi arah pada uraian selanjutnya. Jadi seolah-olah begini ya, dalam kita menulis, kita punya ide pokok. Dalam ide pokok kita misalnya kita hendak menulis tadi cerita masa kecil. Anda punya cerita masa kecil mungkin yang tinggal di daerah pantai misalnya seperti itu. Nah, di pantai itu ide pokok Anda sedang menulis sebagai anak seorang nelayan gitu ya. Cerita masa kecil seorang anak nelayan. Nah, dalam ide itu Anda punya ide apa namanya tadi, ada ide pengendali. Nah, ide pengendali ini sebelum kita lihat tadi ada pendukung umum, pendukung khas. Nah, kalau pendukung umum tadi mungkin ada yang terkait hal-hal pernyataan-pernyataan umum sebagai seorang anak nelayan itu yang hidup di dekat pantai itu apa saja terkait dengan aktivitasnya. Nanti ini lebih dibuat lebih konkret lagi merincinya. Nah, kalau kita sudah punya hal-hal itu dalam menuliskannya, ketika hendak mencapai suatu ide yang lain, biasanya kita dibantu oleh ide pengendali.
Artinya setelah ini harusnya ini, setelah ini kita harusnya bercerita dulu ke hal ini. Nah, ini sifatnya tersirat, ya, menjadi pangkal memberi arah untuk uraian selanjutnya. Jadi kalau kata orang, idenya nggak ada, susah sebenarnya. Jadi pertanyaannya kapan munculnya ide itu? Sebenarnya kapanpun dan dimanapun, tidak bisa diminta, tidak usah dikatakan tidak ada ide. Sebenarnya ketika Anda bilang tidak ada ide itu sedang ada ide. Apa ya idenya? Sulitnya menulis, sulitnya memunculkan ide bisa saja. Itu menjadi ide tulisan seperti itu. Kata Stephen James, mengeksplorasi ide itu jawabannya live. Ada 4. Nah, tolong diperhatikan baik-baik. Ada 4 ini kita simak. Bagaimana mengeksplorasi ide? Live, literatur, bacaan, ya, jadi sumber-sumber bacaan, imagination, imajinasi. Jadi sebagai seorang manusia kita harus bisa memanfaatkan ini. Lalu folklore terkait dengan ilmu, ya, ilmu dalam karya sastra yang mempelajari tentang sastra lisan di sini juga, ya. Kemudian experience, kemampuan kita bagaimana melakukan penemuan-penemuannya seperti itu. Oke, 3 tahapan dalam menulis itu tentunya ada tahap preparation atau persiapan, writing, dan editing. Tahap persiapan ini bahan, tema, dan draft sangat diperlukan seorang penulis untuk bisa menghasilkan karya yang baik. Maka tadi kalau kita bilang tadi ada ide-ide tadi letaknya masih di ini tahap persiapan. Mulai menulis, ini tahap prosesnya menulis. Kalau kita sudah punya ada kerangka tadi bisa kita tuliskan, lalu setelah menulis tidak berakhir saja, harus ada proses editing atau pemolesan. Nah, untuk mengembangkan ide Anda bisa pakai cara ini, ada 5W1H, yaitu bisa menggunakan kata tanya what, apa latar belakang konflik dan amanat misalnya, siapa tokohnya, siapa pembacanya, atau kapan terjadinya kejadiannya yang hendak Anda buat, di mana latarnya, apa sebab masalahnya, lalu kalau how, bagaimana tindak lanjut, pengaruh, sesuai dengan kemenarikannya. Nah, dengan menggunakan mengunyah-ngunyah 5W1H ini dalam mengembangkan ide, saya pikir akan bisa mengkonsep sebuah kerangka cerita yang menarik dan dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita juga yang menarik. Kalau kita kutip kata Charles Dickens tentang hard times, katanya mengenai gagasan, nah yang kuinginkan itu adalah fakta. Ajarilah anak-anak fakta. Faktalah yang terpenting dalam kehidupan, bukan yang lain. Singkirkan semua hal selain fakta. Nah, harapannya ketika menulis itu, dalam menulis jangan hanya kita terlalu banyak imajinasi. Kalau Charles Dickens lebih menyampaikan sesuatu yang disampaikan itu harus fakta, sehingga anak-anak itu ketika dia mendengar cerita bukan hanya imajinasi, tapi sesuatu hal yang dia juga bisa lihat hal itu. Nah, apa keunggulan dan kelemahan gagasan? Nah, ini punya keunggulan, ya. Keunggulannya, gagasan dapat menjadi tema, gagasan mampu memberikan citra yang baik. Tapi kelemahannya, kalau dia ditata terlalu ilmiah, maka akan tampak terlalu pintar, bahkan jadi kering dan suasana seperti esai. Nah, kalau kita lihat piramida sebuah fiksi ini seperti ini. Sifatnya yang paling atas itu plot, dialog, efek, konflik, setting, narator, dan karakter. Jadi ini bisa Anda jadikan panduan ketika Anda menulis sebuah cerita. Nah, membuat cerita yang menarik ada hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, tema penting sekali disesuaikan dengan sasaran pembaca. Siapa yang membaca cerita kita? Kemudian tokoh, pembentukan karakter harus bulat. Konflik dikemas tidak berlebihan, diikuti dengan pesan dan informasi untuk pembaca. Lalu ending atau klimaks dihadirkan berbeda dari perkiraan pembaca. Nah, ini yang cukup sulit sebenarnya. Lalu kita sudah bisa membuat cerita yang tidak terpikirkan oleh pembaca, ini bisa menjadi poin menarik bagi Anda, ya. Oke, ini saya pikir menarik kutipan yang saya kutip dari salah satu pada Google, ya, yang bisa Anda cari juga. Saat kamu merasa buntu, cobalah menulis akhir cerita. Dengan mengetahui arah tujuanmu, kamu bisa mengetahui di mana kamu berada. Oke, bagi Anda yang merasa buntu dalam menulis, tidak tahu mana menulis apa, saya pikir bisa mengambil kata-kata ini. Dengan mengetahui arah kita bisa mengetahui di mana kita berada, dan cobalah ketika Anda merasa sulit menulis di akhir cerita. Tapi sebenarnya saran saya ketika bagi penulis pemula membuat kerangka draft cerita menjadi sangat penting,
karena akan membantu Anda untuk menuliskan atau menuliskan tahapan-tahapan cerita yang akan Anda kembangkan. Oke, selamat menulis. Mari kita coba menulis sebuah cerita. Pada gambar ini mungkin Anda bisa melihat ini gambar, maaf sih sedikit ada yang tidak mungkin tidak menjadi perhatian, tapi ini kisah-kisah seorang anak-anak ya, yang berada yang hidupnya di daerah yang ada air terjun seperti ini, sedang membawa bendera. Saya meminta Anda, masing-masing Anda membuat cerita berdasarkan gambar berikut. Satu paragraf saja, jadi tentukan dulu idenya berdasarkan dari gambar ini. Anda bisa menceritakan apapun yang menjadi sudut perhatian Anda. Buatlah cerita sederhana saja, satu paragraf lah, mungkin satu atau dua paragraf yang bisa Anda eksplor dari gambar ini. Silakan dilengkapi dulu bacaan-bacaan atau literatur-literatur yang Anda miliki. Anda kembangkan dengan imajinasi Anda, boleh Anda tambahkan dari faktor-faktor yang sudah Anda ketahui, dan experience lah mungkin berdasarkan dari bacaan-bacaan Anda tadi. Demikian untuk pertemuan kita hari ini sebagai materi pembuka untuk mengembangkan penulisan fiksi. Silakan menulis cerita berdasarkan gambar berikut. Semoga dapat menginspirasi penulisan karya sastra selanjutnya dan tetap semangat. Oke, sebagai penutup perkuliahan ini saya tutup dengan sebuah saya tutup dengan sebuah kata penutup ini ya, kata sebuah puisi sederhana. Ajaklah ide untuk selalu singgah, sambutlah dan simpan menjadi kata, lalu peluklah kata agar kisah menjadi cerita. Selamat menulis para pemilik kisah. Oke, selamat menulis, diunggah hasil karya Anda pada e-learning nanti, dan mari dilatih terus kemampuannya, diasah terus bahan bacaannya, semoga semakin lebih baik lagi dalam menulis karya sastra. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan baca. Aduh, salah aku nanti dipotong ya bagian ini. Aduh, salah. Baik, mari saya tutup untuk pertemuan hari ini dengan sebuah puisi sederhana. Ajaklah ide untuk selalu singgah, sambutlah dan simpan menjadi kata, lalu peluklah kata agar kisah menjadi cerita. Selamat menulis para pemilik kisah. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.